Dan inilah hasilnya setelah pengerjaan beberapa waktu, dan satu yang akan menjadi kejutan untuk teman-teman semua, yaitu di depan sini ada sebuah replika berbentuk tengkorak. Oke kawan, kita lihat prosesnya dari awal dulu, dan ini adalah proses pemasangan tali goji. Di sini kita menggunakan besi dan 3 sekaligus, namun yang dipilih baru 1, dan ini adalah proses pengelasan di tukang las terdekat. Oke, setelah kemarin atau sebelumnya kita pasang tali goji, dalam hal ini berupa besi dengan ukuran yang saya lupa, tapi kurang lebih seperti ini. Dan sekarang sekilas terlihat seperti layang naga kepala 3 yang pernah kita buat sebelumnya, namun ini akan kita ambil salah satu untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, dikarenakan yang di sebelah kiri saya masih setengah jadi, dan yang besar ini ada request dari teman, katanya untuk bagian rahang mau atau minta dibuat caplok-caplok atau rahang yang bisa naik turun bergerak. Jadi nanti akan kita rombak dulu, dan pilihan saya jatuh pada yang kecil di sebelah sini. Di samping yang bentuknya udah selesai, di sini konsepnya juga sudah ada dan sesuai dengan keinginan saya yang sudah lama, tinggal diwujudkan. Oke, kita ambil salah satu, dan untuk pembuat atau rangkanya kita review sebentar. Dari atas terlihat seperti ini. Ya, ada yang bilang seperti ikan cana atau ular kobra, atau bentuknya seperti burung elang. Namun di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketiga bentuk yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk yang penasaran maupun yang sudah tahu konsepnya, sudah pernah saya bahas sekilas di beberapa video sebelumnya, dan yang belum subscribe dulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan setelah proses penyampulan untuk dasaran seperti inilah hasilnya. Ya, kita hanya menyampul untuk bagian dasar saja, karena nanti akan full motif timbul sama dengan teknik pembuatan layangan naga Cerberus yang ini. Caranya hampir sama, jika belum pernah menonton bisa tonton di video pembuatan kepala layangan naga kepala 3 ini, dan atau juga bisa mengikuti video ini sampai selesai. Dan nah, seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat motif, bukan motif, sebenarnya bisa juga disebut tekstur, agar terlihat lebih nyata. Dan untuk saat ini ya hanya terlihat seperti kepala ular atau kepala apa namanya, dan sangat tidak good looking, namun namanya sebuah proses, tetaplah proses. Dan inilah hasilnya setelah pengerjaan beberapa waktu, dan seperti ini penampakan sekilasnya. Nanti akan kita lihat lebih dekat, dan ini masih belum selesai. Rencananya masih ada penambahan part-part detail, dan untuk
part dasarnya masih kurang juga. Nanti akan kita update terus prosesnya, dan sepertinya ini akan menjadi kepala layangan naga favorit saya. Oke, kita lihat dari samping. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat dari pembuatan gigi. Nah, bagian bawah cukup seperti ini, menggunakan busa spons ati ukuran 1 mm. Belum ada tambahan seperti yang di bawah sini. Entah bagaimana, nanti baiknya akan kita upgrade terus sampai benar-benar maksimal. Dan untuk bagian atas pemasangan hampir sama, dan di sini sudah ditambahi aksesoris seperti ini biar lebih timbul, karena ini hanya menggunakan spons ati. Dan satu yang akan menjadi kejutan untuk teman-teman semua, yaitu di depan sini ada sebuah replika berbentuk tengkorak, dan ini masih mentah juga, belum ditimbul dengan bagus. Dan oke, nanti kita lihat nanti saja. Untuk rencananya, nah, ada hantunya. Ini lepas sendiri kawan, jadi ini memang belum dipasang. Oke, kita lepas dulu dan nanti kita bahas sedikit. Nah, untuk tanduk sendiri, di sini saya tidak menggunakan tanduk dengan bentuk bulat. Di sini saya menggunakan bentuk segitiga dari atas. Nah, sini berbentuk segitiga, dan untuk bagian mata belum selesai atau belum diberi. Ini hanya bagian luarannya saja, dan aksesoris seperti ini nanti akan ditambahi jika memang masih ada sisa dari spons ati ukuran 3 mm. Dan di sini nantinya akan saya buat lidah yang cukup besar, dimana untuk tengkorak, replika tengkorak ini di belakangnya akan ada lidah yang selain untuk efek yang lebih sangar dan mengerikan, juga berfungsi sebagai penyangga dari bagian belakang tengkorak manusia ini agar tidak lepas ke belakang. Dan oke, kita lihat sebentar bagian sini. Untuk pembuatan replika tengkorak ini, pertama-tama kita buat sebenarnya lebih bagus jika berbentuk lingkaran, namun ya hasilnya seperti ini, kurang bagus. Untuk bagian atas berlubang atau belum sempurna, tidak terlalu bermasalah karena nantinya tidak terlihat, akan dipasang di atas ini. Nah, untuk proses yang belum selesai adalah pembuatan di bagian rahang sini, bagian bawah dan bagian atas juga nanti efek-efek timbul yang supaya lebih nyata. Tidak lupa juga nanti akan ada tentu saja tulisan kebanggaan dari Tanah Selatan, dan untuk posisinya di mana nanti akan dipertimbangkan ulang. Ikuti terus proses ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk yang belum, dan semoga bisa bergabung dengan teman-teman pelayang. Ya, kalau ada kopdar kecil-kecilan atau yang dekat daerah sini. Untuk proses pembuatan nanti akan saya tampilkan sekilas, dan mungkin langsung ke proses pemasangannya saja, karena prosesnya tidak terlalu rumit dan sudah sering kali saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya.